Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah bagaimana cara seorang geograf untuk mengembangkan Taman Nasional Baluran yang berada di Kabupaten Situbondo. Oke, langsung saja kita ke materi untuk hari ini. Sebelumnya, apakah rekan-rekan sudah tahu apa itu baluran? Baluran sendiri merupakan Taman Nasional Indonesia yang tepatnya berada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Kawasan Baluran sendiri ini adalah kawasan yang bertemakan ekowisata atau lebih mementingkan keadaan alam di sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah kondisi geografis yang dimiliki oleh Taman Nasional Baluran. Sebagai geograf atau orang yang lebih proper terhadap geografi, kita harus mengetahui kondisi geografis yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran itu sendiri. Untuk yang pertama, iklim Taman Nasional Baluran. Iklim pada Taman Nasional Baluran adalah iklim monson dengan musim kemarau yang panjang. Musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan April. Kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan November. Kelas hujan yaitu kelas hujan tipe E dengan temperatur berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk geologi dari kawasan Taman Nasional Baluran itu sendiri. Kawasan Taman Nasional Baluran sendiri memiliki ketinggian 0 sampai 1270 meter di atas permukaan laut. Dengan jenis tanah andosol sekitar 5 sampai 5,52%, latosol 20,23%, Mediterranean atau tanah merah kuning, dan grumosol sekitar 51,25%, dan sisanya adalah aluvium. Dari kondisi geografis yang ada di Taman Nasional Baluran sendiri memiliki beberapa ancaman di dalamnya. Seperti yang pertama itu mudah longsor pada saat musim penghujan, dan pada musim kemarau sering terjadi kebakaran yang diakibatkan dari keringnya dedaunan atau rerumputan yang berada di sekitaran kawasan Taman Nasional Baluran itu sendiri, sehingga mengakibatkan terjadi titik-titik rawan bencana longsor maupun titik-titik rawan dengan bencana kebakaran. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah yang dimiliki oleh Taman Nasional Baluran. Berikut adalah contoh yang dimiliki oleh Taman Nasional Baluran. Nah, itu adalah ekosistem yang berada di Taman Nasional Baluran. Ekosistem yang berada di Taman Nasional Baluran sendiri adalah ekosistem yang saya sebutkan pada awal-awal tadi. Seperti yang pertama hutan pantai, hutan bakau, savana, dan hutan musim. Savana merupakan tipe yang paling besar yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah hewan dan tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran. Hewan yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran sendiri adalah hewan yang menjadi ikon dari Taman Nasional Baluran itu sendiri seperti banteng. Selanjutnya adalah ada juga hewan merak, ada juga rusa, kijang, dan lain-lain, masih banyak hewan yang lainnya. Selanjutnya adalah tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran. Untuk tumbuhan yang sering kita temui adalah widoro bukol, terus ada tumbuhan pilang, terus ada tumbuhan asam, ada tumbuhan berjenis tumbuh-tumbuhan besar lainnya, dan masih banyak lagi tumbuhan yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita sebagai seorang geograf untuk mengembangkan Taman Nasional Baluran itu sendiri dalam sudut pandang geografi. Oke, untuk dalam sudut pandang geografi ada yang namanya teknik penggunaan analisis SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, yaitu seperti peluang, dan threat, yaitu ancaman. Oke, yang pertama adalah memberikan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan dari hasil analisis dari faktor strategis, baik itu berupa faktor internal yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran itu sendiri atau faktor eksternalnya. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi yang digunakan untuk Taman Nasional Baluran sendiri dengan beberapa cara, entah itu menggunakan strategi SO, Strength Opportunity, atau WO, Weakness Opportunity, ST, Strength dan Threat, atau bisa juga menggunakan WT atau Weakness dan Threat. Sekian dari presentasi saya, Muhammad Rizky Anwar mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.